Guru Gembul kembali membongkar busuknya tarekat Habib Ba'alwi. Ini thumbnailnya dan judulnya. Di awal beliau menceritakan tentang Muslim awal dulu. Bagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar diimplementasikan dengan nyata kepada semua makhluk dan tidak menakut-nakuti umat Islam yang lain. Ente dosanya gede, dosa ente besar, maka ente kalau mau diampuni mesti melalui perantara kami. Guru Gembul membongkar itu semua. Coba kita cek sama-sama nih. Kurang lebih kan pikirannya seperti itu. Nah, tapi muncul kelompok-kelompok tarekat palsu yang mengatakan dengan tegas bahwa kamu semua tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua itu jauh. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dalam ajaran Islam yang asli itu kan sebenarnya mau kalian maksiat segimanapun, mau kalian dosa segimanapun, gak jadi masalah. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian, Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu kan ajarannya. Nah, tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui wasilah dari kami, kecuali wasiat dari kami, kecuali syafaat dari kami, kecuali kalau kalian mencintai kami. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus melalui perantaraan kami. Bahkan ada pengikut-pengikutnya sampai yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali, ini wali ini wali itu, semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa, agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu yang jadi bandar, yang jadi calo, yang jadi makelar. Coba Baraya misalkan ilustrasinya seperti ini. Baraya itu sebenarnya punya ibu. Dan Baraya itu sayang sekali sama ibu Baraya. Dan ibu Baraya juga sebenarnya sayang sama Baraya. Katakanlah Baraya pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun gitu. Masih sangat membutuhkan cinta kasih dari ibu. Kadang-kadang si ibu itu marah sama Baraya tuh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Baraya tuh nakal dan harus dihukum. Ya kadang-kadang, tapi tetap si ibu itu tetap sayang pada Baraya. Sampai satu waktu ada penculik. Nah ini di antara kelompok-kelompok Ba'alawi yang seperti itu, di antaranya adalah yang para penculik spiritual. Jadi Baraya waktu kecil itu diculik, kemudian dijauhkan dari ibu Baraya itu. Setelah itu dikatakan, ibu kamu tuh sekarang tidak mau dekat lagi sama kamu, karena kamu tuh nakal terus, kamu tuh bohong terus, kamu tuh bikin kesalahan terus. Makanya jangan deketin sama ibu karena ibu kamu itu sudah marah sama kamu. Itu sudah tidak mau lagi memaafkan. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, maka kamu harus sayang sama saya. Kamu harus mengemis-ngemis di jalanan, uangnya disetorin sama saya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi aku dipinjamin dan pinjaman 30 juta. Aku nggak punya pekerjaan, pasti susah pinjamnya. Ya aku dipinjamin dapat. Ada hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang secara internal kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mengatakan berkali-kali bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sama dengan prasangkaan hambanya, ada bersama diri kita sendiri. Itu Allah sendiri berkali-kali mengatakan seperti itu. Tapi sama kelompok-kelompok yang jahat itu kemudian kamu tuh jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalau dekat dengan kami.
kecuali kalau dapat syafaat dari kami. Jadi itu para penculik-penculik anak itu seperti itu. Kamu jadi si anak kecil itu nangis, saya pengen ketemu sama mama saya pengen ketemu sama mama saya. Iya, nanti ketemu sama mama, tapi mama masih marah. Jadi mulai dari sekarang kamu harus layani saya ya. Kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang minta, ada yang disujudi gitu ya. Kemudian dicium kakinya, seperti itu. Kemudian siwaknya dibeli 1 juta dan sebagainya. Orang-orang yang ada di situ tuh, itu hatinya menderita. Hatinya penuh kegalauan. Jadi orang yang ngaku-ngaku muhibin, orang-orang yang ngaku pecinta ustadz apa segala rupa tuh, hatinya resah. Mereka tuh cicilan masih banyak. Mereka tuh sekolah anak itu belum kebayar. Mereka tuh resah sekali. Kalau misalkan mereka benar-benar mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada masalah apapun yang membuat mereka resah. Tapi mereka diculik, dipisahkan, kemudian mereka berpikir tentang keresahan dan sebagainya, dan untuk menghiburnya, ini kalau misalkan kamu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu harus ikut pengajian ini, dengar ini. Penculik-penculik itu bahkan nggak ngerti agama, baca kitab aja nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, bahkan ceramahnya pun sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam ceramah, maka pengajian-pengajian mereka isinya cuma sholawatan, ya kayak gitu, nyanyi-nyanyi. Oke. Kena lagi kan? Kenapa sih selalu kena? Karena selalu berlebihan. Ya, selalu berlebihan. Merasa bahwa hanya merekalah pintu supaya kita itu bisa masuk surga, mendapatkan syafaat. Akhirnya karena terlalu berlebihan, orang kan punya pikiran ini difungsikan. Masa iya sih ada sekelompok orang yang seistimewa ini, yang seolah kemudian dibedakan dengan umat Muhammad yang lain? Kan itu. Masa iya? Masa iya produk Allah yang disucikan seperti ini? Kan mereka mengklaimnya seperti itu. Pak. Yang disucikan oleh Allah. Masa model produknya seperti itu? Kalau kita nyuci mobil, produk yang kemudian kita sucikan tidak bersih, wajar karena produk manusia. Masih ada bercak-bercak kotor, wajar. Ini yang mensucikannya Allah. Masa masih seperti itu? Akhlaknya buruk, bahasanya rusak. Ada yang mabok, ada yang zina, ada yang merampok, ada yang merampas hak orang, menginjak martabat orang. Masa produk Allah yang disucikan model seperti ini? Kan gak mungkin. Dan aneh, bahasa misal imam besar, akunya Ahlussunnah wal Jamaah kan, gak ada bahasa imam besar di konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syiah ada Imam Khomeini itu tuh Syiah. Konsep imamah itu ya Syiah. Mereka seolah mengaku sebagai kelompok yang sangat anti Syiah, tetapi memakai istilah imam. Padahal istilah imam itu adalah istilah Syiah. Aneh, paradoks namanya ini. Weslah, dengan terlalu panjang, yang jelas gedebrus. Kegedebrusannya sekarang diketahui oleh banyak orang. Dulu mungkin sedikit orang yang mengetahui kegedebrusannya, sekarang diketahui oleh banyak orang. Makanya sudah tak bisa lagi nipu dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.